Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurfadila sebagai anggota kelompok 14 yang beranggotakan 2 orang, yang tentunya saya sendiri dan beserta rekan saya yang bernama Kartika Aulia. Dalam mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen pengampu Wineke Diniar Pratiwi MPD. Baik, langsung saja kita berlanjut kepada materi, yaitu seni dan sikap dalam mendengar. Sikap mendengar merupakan sikap pribadi yang menuntut kesabaran, kebijaksanaan, dan kerendah hatian. Mendengar mengandung arti, yaitu menangkap isi pembicaraan secara tepat atau mendengar sambil menganalisis. Dalam dialogika, langkah pertama untuk bersikap positif kepada pendengar atau pembicara adalah menaruh perhatian dan mendengarkan. Tidak hanya dengan mengangguk-anggukkan kepala saja, tetapi juga menganalisis dan menangkap isi dari pembicaraan tersebut. Lalu, dalam proses komunikasi, berbicara dan mendengar sama pentingnya sebab merupakan konsekuensi dari aturan main dalam diskusi atau dialog. Sabar mendengar berarti membiarkan orang berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain, tetapi menunjukkan kepada lawan bicara bahwa dia didengar dengan sungguh-sungguh. Kata-kata menangkap dimaksud pembicaraan. Dalam proses mendengar, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya seperti pendidikan, pengalaman, pengetahuan, perhatian, relasi, dan sikap batin. Seni mendengar. Menurut Donnie Moore, dalam Abidin 2013, mendengar merupakan kesenian karena mendengar dibutuhkan kesabaran dan tingkat konsentrasi yang tinggi. Kemudian, mencerna, memahami dengan tepat isi pembicaraan ataupun pertanyaan. Petunjuk pedoman dalam mendengarkan, yaitu ada 6. Syarat dasar keadaan rohani dan jasmani harus bebas tanpa tekanan. Membina sikap, sedia dan mendengarkan segala pikiran pribadi dan mengarahkan dengan kejauhan konsentrasi pada pembicara. Memperhatikan dan memberikan penilaian atas analisis masalah pembicaraan, lalu maksudnya meneliti titik tolak dan jalan keluar yang diajukan. Memberikan penilaian atas argumen dan proses pembuktian pembicaraan. Memberikan penilaian atas tuntutan yang ditujukan pada perasaan pendengar, dengan kata lain, menilai aspek perasaan dalam pidatonya. Mengkonsentrasikan perhatian pada bahasan atau pembahasan pembicaraan, bak pengungkapannya, serta maupun samar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Kartika. Saya Kartika Aulia sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Amelia Nurfadila. Petunjuk pedoman dalam mendengar. Yang ke-7, mencari pokok pikiran pembicara untuk menemukan maksud dan tujuannya. Yang ke-8, mencoba menemukan skema pembicaraan. Yang ke-9, menilai contoh-contoh konkret yang menopang pendapatnya. Yang ke-10, membandingkan analisis masalah yang dikemukakan pembicara dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang masalah yang sama. Yang ke-11, jangan hanya mendengar secara selektif, tetapi juga secara global sehingga dapat menilai secara objektif. Debat upaya mempertahankan pendapat. Kegiatan ini bertujuan mempertemukan dua pihak pembicara yang pro dan kontra tentang suatu topik, prasaran atau pendapat yang diajukan oleh setiap pihak dan dapat diikuti dengan tangkisan atau tidak. Anggota kelompok dan hadirin dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta atau pihak pembicara. Debat berarti berbicara kepada lawan bicara untuk beradu pendapat, prinsip, argumen, konsep dengan tujuan memenangkan pendapat sendiri. Debat juga berarti tukar pikiran tentang suatu masalah dengan saling memberi alasan yang diutamakan. Inti debat adalah memenangkan pendapat sendiri. Debat merupakan kegiatan keterampilan berbicara antar pribadi atau pihak.
Debat juga merupakan diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan, yang antara satu pihak dan pihak lain saling menyerang. Macam-macam jenis debat. Yang pertama ada debat kompetitif. Debat kompetitif biasanya dalam bentuk permainan yang dilakukan di tingkat sekolah dan universitas. Pemenang debat kompetitif ditentukan dengan melihat tim mana yang berhasil menunjukkan pengetahuan dan kemampuan debat yang lebih baik, lebih rasional, dan lebih argumentatif. Lalu yang kedua ada debat parlementer. Debat parlementer terdiri dari 4 mazhab. Yang pertama ada debat parlementer Australia, debat parlementer Inggris, debat parlementer Amerika, dan debat parlementer Asia. Yang ketiga ada debat proposal. Dalam debat ini, dua tim menjadi penganjur dan penentang sebuah topik. Topik yang diberikan umumnya mengenai perubahan kebijakan yang diinginkan dari pemerintah. Debat proposal lebih mengandalkan pada hasil riset atas fakta-fakta pendukung. Debat ini memiliki persepsi yang lebih luas mengenal argumen. Lalu yang terakhir ada debat Lincoln-Douglas. Nama gaya debat diambil dari debat terkenal yang pernah dilakukan di Senat Amerika Serikat antara kedua kandidat, Lincoln dan Douglas. Setiap debat diikuti oleh dua pedebat yang bertarung satu sama lain. Argumen terpusat pada filosofi dan nilai-nilai abstrak, sehingga sering disebut sebagai debat nilai atau value debate. Debat Lincoln-Douglas kurang menekankan pada fakta pendukung, lebih mengutamakan logika dan penjelasan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.